discovered we all just suffer cause no one feels that bad. Ada yang mau saya bicarakan Pak, dan saya mau minta solusi bagaimana pemecahannya gitu. Jadi begini Pak, berkaitan dengan P3K Pak, ini kebetulan kan ya saya juga diterima. Saya di P3K ini kira-kira bulan Juni itu baru bisa pindah tempat atau mulai bekerja di sekolah baru. Sedangkan di sini itu saya baru di jamnya setelah pengumuman dulu itu Januari kan tanggal 6. Di sini itu sudah banyak jam yang berkurang. Ya, artinya jam belajar berkurang itu juga berakibat kepada pendapatan. Ya. Sekarang sudah bulan Mei, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan Pak. Otomatis selama 5 bulan itu terus terang saja income saya berkurang. Tujuan yang ingin Bapak harapkan dari diskusi ini itu nanti apa Pak? Ya, ini mencari solusi Pak. Bagaimana saya bisa ya istilahnya menyambung hidup ya, karena di sini saya juga punya tanggungan keluarga juga, punya anak yang mau masuk sekolah, dan istri juga sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja gitu. Nah selama ini dari kebutuhan itu kan banyak itu Pak, kira-kira dari langkah Bapak itu apa gitu yang sudah Bapak ambil gitu? Sebelumnya itu memang saya masih punya tabungan. Selama 5 bulan ini ya saya ambil dari tabungan. Kalau semisal mengandalkan gaji dari sini itu juga tidak mungkin, karena kemarin juga punya pinjaman cicilan untuk rumah juga. Oh sudah buat rumah ya Pak? Iya, alhamdulillah. Ya, rumah yang penting berdiri saja Pak, untuk berteduh sama ya untuk tidur. Nah itu selama 5 bulan ini saya gunakan untuk itu ya. Sedangkan di sekolah sini saya tinggal 6 jam. Yang awalnya berapa? Yang awalnya sekitar 30. Dari 30 sekarang berubah jadi 6 jam. Ya, tentunya kurang drastis Pak. Kita tahu bahwa di sini juga sistem gaji itu per jam, bukan per bulan. Ya. Ini juga mungkin berpengaruh juga kepada kualitas mengajar saya, karena saya pemikiran saya terpecah antara ekonomi dengan pembelajaran. Mungkin kadang saya mengajar dengan ceria, dengan semangat. Nah ini mungkin agak bagaimana gitu ya, karena permasalahan tadi ya Pak. Betul. Dari permasalahan tadi sudah ada solusinya atau belum yang sudah Bapak ambil gitu? Ya, saya mencoba berbagi solusi Pak. Di sini saya yang pertama menggunakan tabungan saya. Sebenarnya itu juga untuk persiapan darurat ya, tabungan darurat. Tapi kan ini sudah kira-kira 5 bulanan. Kalau selain dari tabungan itu apa kira-kira ada pemasukan lagi itu Pak? Iya, kalau di rumah saya itu kebetulan saya juga punya toko. Keseharian itu saya ambil dari situ Pak. Untuk makan, untuk keperluan rumah tangga lah, untuk pasti sehari-hari. Nah kalau sistem toko kan uang yang didapatkan itu tidak harus langsung ambil. Kalau diambil itu nanti dagangannya habis Pak. Uangnya tidak kecekel gitu. Modalnya habis. Itu solusi yang apa tadi terus saya juga punya inisiatif Pak, pinjam. Pinjam mungkin yang terdekat dulu, teman-teman terdekat dulu. Orang tua di sini
ya memang orang tua juga punya tabungan, ya, tapi ya saya sendiri sebagai anak yang sudah bekerja juga punya pikiran tidak mau memberatkan orang tua lagi. Kalau bisa saya mengasih, bukan tapi itu mungkin solusi terakhir ya Pak. Gitu. Ya itu mungkin kalau di sini saya juga punya sepetak tanah untuk pertanian, tapi pertanian juga tidak tiap hari, per 3 bulan per musim ya gitu. Dan ini juga tidak bisa dijadikan solusi yang instan, katakanlah ya juga sama, kita menunggu juga. Berarti kan dari permasalahannya Pak Setiawan tadi itu kan sebenarnya sudah ada solusi. Yang pertama tadi dari tabungan yang pertama, terus yang kedua Pak Setiawan bisa memaksimalkan tadi dari usahanya tadi. Nah terus Pak Setiawan juga bisa pinjam dari orang tua, walaupun itu tadi solusi yang terakhir gitu. Terus Pak Setiawan juga bisa tadi punya sepetak tanah bisa dimaksimalkan untuk pertanian gitu. Ya itu saya juga berpikir Pak, wah semakin ya istilahnya sulit itu juga kita juga semakin kreatif sebetulnya Pak. Cuma saya itu ya mungkin banyaknya solusi, kalau semisal saya konsultasikan kan mungkin ada jawaban solusi yang membuat saya yakin pilihan saya seperti itu. Dari rencananya tadi yang 4 tadi itu bantuan atau tidak, misalkan apa harus dilakukan sendiri gitu? Tentunya kalau sendiri itu mungkin berat Pak. Mungkin saya tetap minta bantuan. Yang pertama teman terdekat dulu, ya teman terdekat dulu. Kalau belum bisa ya terpaksa orang tua. Rencananya tadi bisa berjalan, mana yang mau dilakukan dari sekarang itu apa? Nah, yang pertama mungkin ya saya bisa memakai barang dagangan dulu, hasil dari penjualan toko saya yang pertama, karena itu memang enggak apa-apa lah kalau misal 1 bulan itu sudah cukup, karena ini sudah minggu kedua lah katakanlah, untuk tinggal 2 minggu lagi. Kalaupun semisal di hasil toko tadi tidak bisa, ya yang kedua saya bisa ke teman dekat dulu, siapa tahu teman dekat juga punya tabungan dan peduli dengan temannya. Itu kedua ya. Kalau kedua masih belum bisa, terpaksa ketiga. Kalau 3 ini ya orang tua, tapi kan orang tua juga nanti mungkin saya kasih pengertian, Pak atau Ibu, saya gajian tinggal 2 minggu lagi. Nah mungkin enggak apa-apa nggih kalau pinjam dulu uangnya. Mungkin 1 bulan 2 minggu lagi saya sudah gajian, bisa saya ganti. Gitu. Berarti kan dari yang sudah Pak Setiawan tadi utarakan, berarti kan permasalahannya sudah ada gitu. Yang secara tidak langsung itu malah bersumber dari Pak Setiawan sendiri. Rencana saya yang akan saya lakukan tadi dan yang saya sharingkan ke Pak Budiono bisa saya lakukan ya, semoga saja tidak sampai ke rencana yang terakhir. Cukup rencana 1 saja sudah selesai gitu ya. Itu Pak mungkin yang bisa saya curhatkan gitu. Pak. Ya saya doakan semoga cepat keluar Pak itu, kemudian nanti permasalahan yang Bapak alami itu sudah tidak terjadi lagi gitu. Iya Pak ya, amin. Terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan menerima keluh kesah saya. Pak, sama-sama Pak. Ya saya sendiri ya jenengan juga saya anggap teman dekat saya Pak. Pak. Teman dekat saya, jadi kalau ada teman curhat dan sebagainya ini bisa membuat plong juga gitu. Pak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau semisal ada permasalahan lagi saya mau ya saya lagi Pak. Pak. Kalau diutarakan
yang terpendam dalam hati kan bisa bisa lebih lega gitu Pak. nggih, Pak. Gitu. Nggih, terima kasih Pak Budiono atas waktunya. Semoga permasalahan saya Nggih. terselesaikan Nggih, dengan amin, Pak. solusi saya. Nggih. Terima kasih Pak Budiono. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Nggih.